Oke, ini agak jauh saya merefleksi. Tahun 2005 saya awal menikah ya. Saya nikah 2004, tahun 2005 saya mempersiapkan diri juga sebagai ayah. Waktu itu saya bikin survei. Survei persepsi anak para aktivis dakwah tentang kegiatan orang tuanya. Nah, ketika itu saya mendapati hasil survei saya terhadap perspektif anak-anak tentang aktivitas orang tuanya ya dalam dakwah itu, saya menemukan ada 30% anak mengatakan aku nanti kalau gede nggak pengen jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede nggak pengen jadi ayah bunda. Nah, ketika kita explore lebih jauh, kenapa? Karena ayah bunda sibuk, ya capek, ya kalau di rumah sudah capek. Di luar mereka mungkin berprestasi, ngurus organisasi, ngurus kegiatan, ngurus dakwah, ngurus pengajian-pengajian, macam-macam. Tapi ketika sampai di rumah, mereka terlalu capek, nggak bisa nemenin aku main, nggak bisa nemenin aku belajar, nggak bisa nemenin aku ngerjain PR, nggak bisa bacain aku cerita, gitu ya. Ini yang dikatakan oleh anak-anak itu. Nah, saya kemudian merefleksi, kita sibuk di luar. Tetapi bagaimana dengan yang di rumah? Kalau dibandingkan sibuk mana sih kita dengan Rasulullah SAW? Oh, ternyata sibuk Rasulullah SAW. Apa rahasianya Rasulullah SAW? Keren di luar, tapi juga keren di rumah. Ada satu hadis yang membuat saya sangat-sangat tertarik, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak pernah Nabi SAW itu mengetuk pintu, mengucap salam, minta izin masuk kepada keluarganya di rumah, melainkan beliau telah bersiwak dan memakai wewangiannya terlebih dahulu. Bayangkan, ini sunnah sederhana, tetapi sangat bernilai dalam soal tadi, tauris, mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada anak. Ya, yang pertama adalah melaksanakan sunnah Nabi SAW ini. Jadi ayah-ayah kalau pulang ke rumah, jangan sampai kita membawa beban-beban berat yang ada di tempat kerja kita, di urusan organisasi kita. Itu bagi anak-anak kita belum akan dipersepsi baik kalau kita di saat pulang tidak menunjukkan bahwa itu membahagiakan dan membuat mereka juga merasakan dampak baiknya. Jadi Rasulullah SAW capek berjihad, berdakwah, ya, dengan kegiatan bersama para sahabat yang sangat padat. Pulang ke rumah, kata Anas bin Malik, prioritasnya adalah bersiwak dulu, pakai wangian dulu, baru ketuk pintu, ucapkan salam. Artinya, ketemu keluarga itu selalu fresh. Ketemu keluarga itu dalam keadaan terbaik. Ini yang kemudian kadang-kadang kita lalaikan. Sesuatu yang kecil tapi sangat bermakna. Coba bayangkan, kita pulang dari pengajian, ngisi taklim, kita pulang dari ngurusin organisasi, kita pulang dari bakti sosial, capek sekali, dibukakan pintu oleh anak, ayah, kata anak, tapi aduh capek dah, kamu main sama kakakmu sana, aduh capek banget gitu kan, lalu kita langsung ambruk di kursi atau di sofa, katakan begitu. Maka perspektif anak akan kegiatan kita di luar, itu jadi negatif. Kata anak, oh kegiatan di luar itu bikin papaku capek, bikin papaku nggak bisa main sama aku, bikin papaku sudah kelelahan, dan papaku sedih, nggak bahagia. Tapi beda sekali kita pulang dalam keadaan lelah, lalu kita berwudhu dulu, memakai wewangian, bersiwak, seger, pulang ke rumah, disambut anak ayah. Lalu kemudian kita mengatakan kepada anak-anak kita itu, anakku Masya Allah. Iya, tahu kita capek. Tapi ketika seger pertama, itu sudah kesan baik. Berarti ayahku bahagia di luar sana. Ayahku senang melaksanakan tugas itu. Ayahku bangga melakukan hal-hal itu. Sehingga anak-anak juga, oh nanti kalau gede aku pengen kayak begitu. Sudah di luar biasa bermanfaat. Di rumah ayahku seger. Mungkin kita pulang itu ya bertahan menahan capek itu setengah jam, 45 menit paling banyak. Tapi itu akan menjadi momen yang sangat berharga bersama anak-anak kita, seperti yang dicontohkan Rasulullah. Abu Hurairah cerita, Rasulullah pernah pulang dari jihad fisabilillah, baru sampai depan rumah, Hasan Husain langsung naik ke punggung beliau SAW, menjadikan beliau kuda-kudaan, dan Nabi SAW merangkak mengelilingi rumah. Bayangkan, itu usia 60-an loh, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi Rasulullah dalam usia seperti itu, ketika pulang selalu menunjukkan bahwa yang dia lakukan di luar itu betul-betul mengisi energinya untuk pulang memberikan juga yang terbaik untuk keluarga, sehingga bahkan bisa dinaikin oleh Hasan dan Husain keliling rumah.
Nah kita kalau kemudian pulang dalam keadaan seperti itu, nak langsung bisa nawarin, nak mau main jungkat-jungkit, nak sini di kaki Abi, sini. Kemudian kita ayunin mereka, jungkat-jungkit, senang sekali anak-anak kita. Kemudian ayo main komedi putar, kita taruh dia ketika masih mungkin di bawah 4-5 tahun ya, taruh di sini diputerin, senang sekali mereka. Kemudian kita ajak mereka main apa gitu ya, ayunan itu duduk di tangan kita kemudian gitu ya. Jadi semua alat permainan tersedia di ayahnya bahkan ketika pulang itu. Maka perspektif ini luar biasa baik bagi anak-anak kita. Ternyata seger, keren di luar, keren juga di rumah. Yang kedua diksi. Diksi ini penting Bapak Ibu dan rahmati Allah. Saya kalau pamit kepada anak-anak ditanya, "Abah mau kemana?" "Maaf nak ya, Abah berangkat dulu." "Mau kemana Abah?" "Berjuang." Kata berjuang itu penting untuk kita kenalkan sama anak-anak kita. "Ayah mau kemana?" "Cari duit buat kamu." "Apa iya buat kamu? Seberapa yang buat kamu?" gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengenalkan kata berjuang, "Ayah mau kemana? Abah mau kemana?" "Berjuang nak." "Oh berjuang ya. Aku berjuangnya apa?" "Kamu berjuang di rumah, bantuin Umi kalau Umi perlu bantuan, ya bisa bersihin kamar kamu, bisa nyapu, bisa melakukan ini itu. Itu namanya juga berjuang. Oke, tos dulu ya." Tos. Ya, kemudian kita pamit baik-baik. Maka Masya Allah itu akan menjadi sesuatu yang keren di luar, keren di dalam juga. Karena tadi ya kita sudah mengamalkan salah satu sunnah Nabi SAW, sunnah ketika pulang. Para ayah perhatikan, Anda keluar dandan rapi, ganteng, itu Anda ketemu kepentingan. Tapi Anda pulang itu ketemu cinta dan kesetiaan. Masa nggak dandan? Gitu ya, gitu. Itu yang penting itu. Barakallahu fikum.